Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tak terdengar kabarnya selama hampir seminggu. Khamenei tak muncul baik secara langsung maupun dalam video pernyataan yang biasa dibuatnya. Ketidakhadirannya mengejutkan, mengingat Iran sedang dilanda berbagai peristiwa genting. Mulai dari penyerangan fasilitas nuklir hingga gencatan senjata antara mereka dengan Israel dan Amerika Serikat. Elit politik hingga warga Iran pun bertanya-tanya, kemana perginya pemimpin mereka? Apakah ini bentuk penjagaan privasi tertinggi, mengingat posisinya yang sudah diincar oleh Tel Aviv dan Washington? Simak pembahasannya dalam video berikut. Dalam sebuah acara di televisi pemerintah Iran pada Selasa 24 Juni 2025, sang pembawa acara mengajukan pertanyaan yang selama kurang lebih seminggu terakhir menggema di negara itu. Mengutip laporan New York Times kepada Kepala Kantor Arsip Khamenei, Mehdi Fazaili, ia menyebut orang-orang sangat khawatir dengan keadaan sang pemimpin tertinggi. Para penonton disebutnya telah mengirimkan banyak pesan yang berisi kekhawatiran terhadap kondisi Khamenei. Ia lantas bertanya bagaimana tepatnya keadaan orang nomor satu di Iran itu. Namun Fazaili tidak memberikan jawaban langsung. Ia mengaku juga menerima banyak pertanyaan dari para pejabat dan pihak lain yang khawatir terhadap Khamenei, utamanya setelah kampanye pengeboman yang dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat. Fazaili bilang mereka yang ditugaskan untuk menjaga Khamenei telah menunaikan tugasnya dengan baik. Ali Khamenei, sosok yang memegang keputusan akhir terhadap berbagai keputusan penting di Iran, tidak terdengar kabarnya selama hampir seminggu. Padahal Iran sedang dihadapkan dengan krisis luar biasa. Dalam beberapa hari terakhir saja, mereka menghadapi berbagai peristiwa besar secara berurutan. Mulai dari pengeboman 3 fasilitas nuklir mereka oleh AS, pembalasan Teheran ke pangkalan militer Al-Udeid di Qatar, sampai kesepakatan gencatan senjata dengan Israel yang mulai berlaku pada Selasa pagi. Selama rentang waktu itu, para pejabat Iran menyebut Khamenei berlindung di bunker dan menahan diri menggunakan komunikasi elektronik untuk mencegah upaya pembunuhan. Ketidakhadirannya membuat gelisah banyak orang, mulai dari politikus hingga masyarakat umum. Pemimpin redaksi Kahneman, surat kabar Iran yang fokus pada pengembangan real estate, Mohsen Khalifeh menyebut absennya Khamenei membuat mereka yang mencintainya merasa khawatir. Ia menambahkan jika sosok berusia 86 tahun itu meninggal, maka pemakamannya akan menjadi yang paling agung dan bersejarah. Keheningan di depan publik lalu menimbulkan spekulasi seberapa terlibat ia dalam keputusan-keputusan terbaru Teheran, seperti saat Iran menyetujui gencatan senjata. Apakah ia masih mengawasi negara setiap hari? Apakah ia terluka, sakit, atau bahkan masih hidup? Dugaannya berkembang, tim keamanan Khamenei masih menegakkan protokol keamanan yang ekstrim, termasuk kontak terbatas dengan dunia luar. Pandangannya disampaikan analis politik sekaligus putra Jenderal Yahya Safavi, penasehat militer utama Khamenei, Hamzeh Safavi. Protokol keamanan ini terus ditegakkan, bahkan meski gencatan senjata sudah ditegakkan. Pasalnya Israel diyakini masih akan mencoba membunuh sosok kelahiran Masyad tersebut. Meski begitu, Safavi yakin Khamenei masih mempertimbangkan keputusan-keputusan penting dari jarak jauh. Alpanya Khamenei dari percaturan politik di Iran juga menimbulkan perpecahan di kalangan politisi dan militer. Selama Khamenei menghilang, para politisi dan komandan militer saling membentuk aliansi dan bersaing untuk mendapatkan kekuasaan. Hal ini diungkapkan oleh 4 pejabat senior Teheran yang mengetahui diskusi kebijakan terkini dalam pemerintahan. Kelompok-kelompok ini memiliki visi yang berbeda tentang bagaimana Iran harus melanjutkan program nuklirnya, negosiasinya dengan Amerika Serikat, dan kebuntuan dengan Israel. Saat ini faksi yang sedang memegang kendali tengah mendorong moderasi dan diplomasi. Faksi ini meliputi Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang didukung oleh Kepala Kehakiman Gholah Hossein Mohseni EJ dan Panglima baru Angkatan Bersenjata Maizen Abdul Rahim Mousavi.
Sebelum ini Pezeshkian sudah menyatakan kesediaan untuk kembali ke meja perundingan nuklir dengan Washington, bahkan setelah AS mengebom fasilitas nuklir mereka. Saingan mereka adalah faksi konservatif yang dipimpin oleh politikus garis keras berpengaruh Said Jalili. Anggota lainnya adalah kaum garis keras yang memegang mayoritas di parlemen dan beberapa komandan senior di Korps Garda Revolusi Islam. Jalili secara terbuka mengkritik presiden dan menteri luar negeri soal keputusan mereka menyetujui gencatan senjata. Ia juga mengecam setiap upaya untuk kembali ke meja perundingan nuklir dengan Amerika Serikat. Sementara analis politik konservatif Fuad Isadi mengatakan, kesediaan Pezeshkian untuk kembali ke meja perundingan memberi kesan ia tidak punya kompetensi politik yang diperlukan untuk memerintah negara. Saat negaranya menanti arahan, Khamenei seolah menghilang. Ayatollah Khamenei, tulang punggung Republik Islam Iran, bungkam di tengah badai. Ketika bom dijatuhkan dan gencatan disepakati, sang pemimpin tertinggi tak juga muncul. Diamnya bukan tanpa arti. Ia bisa saja berstrategi, bisa pula sedang berjuang sendiri. Di balik senyap muncul riuh tentang kesehatannya, keberadaannya, hingga pengaruhnya yang mungkin mulai meredup. Di negeri yang bisa dikendalikan satu suara, absennya Khamenei bukan sekadar kabar, melainkan gejala. Gejala bahwa kepemimpinan absolut pada akhirnya tetap manusiawi, bisa lelah, bisa hilang, dan bisa digantikan. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.